ketika ada seseorang lompat dari entertainment dan ke politik ini akan perlu waktu dan perlu penyesuaian yang cukup berat gitu. Tapi ada banyak juga artis yang sangat cerdas, dia punya pendidikan yang sangat tinggi, dia juga punya kemampuan yang mumpuni. Beberapa artis yang menjadi politikus cukup terkenal di tingkat nasional kan juga ada, karena memang punya background pendidikan yang bagus gitu. Nah, ini yang harus disikapi oleh masyarakat. Siapapun juga, apapun profesinya, ketika dia masuk ke dunia politik dan dia menjadi kontestan di dalam pilkada, apapun profesi sebelumnya, lakukan profiling, track record-nya dibaca seperti apa nih. Kalau tiba-tiba dia tiba-tiba lompat ke politik, itu apa motifnya itu? Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya, Kori Olivia, bisa kembali menemani Anda di YouTube channel Tagar TV. Hari ini kita mau bahas tentang fenomena artis-artis yang ikut bertarung di Pilkada 2020. KPU akan merilis hasil resmi Pilkada setelah melalui serangkaian rekapitulasi suara secara manual pada 17 Desember 2020. Namun kalau dari quick count, sudah ada gambaran siapa saja artis yang menang dan yang kalah. Nah, berdasarkan quick count, yang kalah Adly Fairuz, calon wakil Bupati Karawang, Iyeth Bustami, calon wakil Bupati Bengkalis, David Khalik, calon wakil Bupati Bukit Tinggi, dan Firman Mutakin atau Lian Firman, calon wakil Bupati Cilegon. Sedangkan yang menang Luki Hakim, calon wakil Bupati Indramayu, Sarul Gunawan, calon wakil Bupati Kabupaten Bandung, dan Fadia Arafik, calon wakil Bupati Pekalongan. Nah, bagaimana pengamat politik melihat hal ini? Apakah artis-artis yang menang ini hanya sekedar populer atau secara kualitas memang mampu? Untuk membahasnya, saya sudah bersama dengan pengamat politik Stanislaus Rianta. Halo Pak Stanis, apa kabar Pak? Halo Mbak, kabar baik. Pak Stanis, ini artis seringkali diidentikan dengan hidup glamor, foya-foya, sehingga ketika mereka menjadi politisi, diragukan kemampuannya menyelami penderitaan masyarakat. Kalau menurut Anda bagaimana, Pak? Ya, sebenarnya keraguan masyarakat ini tercermin di dalam hasil pilkada. Kita lihat dari versi quick count aja, bahwa ternyata yang kalah lebih banyak daripada yang menang. Ini kan menunjukkan sebenarnya masyarakat tidak begitu menaruh harapan kepada mereka. Memang ada keuntungan ketika artis itu melakukan dia menjadi kontestan di pemilu, dia akan lebih populer. Tapi saya kira sekarang masyarakat sudah mulai sadar bahwa populer saja tidak cukup. Mungkin ada sudah banyak peristiwa, ya, sudah banyak kejadian-kejadian bagaimana artis menjadi kepala daerah, seperti apa kinerjanya. Dan saya kira dalam berpolitik memang orang harus mempunyai bekal, tidak hanya popularitas, tetapi juga manajerial, kemudian track record itu yang paling jelas. Track recordnya seperti apa itu? Kalau orang selama berkarir dia hanya menjadi artis, tiba-tiba dia akan berpolitik, ini akan menjadi tanda tanya, dan saya kira masyarakat sudah mulai sadar tentang fenomena ini. Iya, karena biasanya artis itu sering dipandang sebelah mata ya Pak ya, dianggap hanya bisa main sinetron, main film, sementara maaf, kepalanya kosong, tidak ada isinya, dipandang tidak punya ilmu cukup untuk menunjang tugasnya sebagai pejabat publik gitu ya Pak? Saya kira bukan masalah itu Mbak ya, ini saya kira karena ada dua dimensi berbeda. Ada dua dimensi yang berbeda antara politik dan entertainment, itu dua dimensi yang berbeda. Ketika ada seseorang lompat dari entertainment dan ke politik, ini akan perlu waktu dan perlu penyesuaian yang cukup berat gitu. Tapi kan ada banyak juga artis yang sangat cerdas, dia punya pendidikan yang sangat tinggi, dia juga punya kemampuan yang mumpuni. Beberapa artis yang menjadi politikus cukup terkenal di tingkat nasional kan juga ada, dan dia karena memang punya background pendidikan yang bagus gitu. Nah, ini yang harus disikapi oleh masyarakat. Siapapun juga, apapun profesinya, ketika dia masuk ke dunia politik dan dia menjadi kontestan di dalam pilkada, apapun profesi sebelumnya, lakukan profiling, lakukan track record-nya dibaca seperti apa nih. Kalau tiba-tiba dia tiba-tiba lompat ke politik, itu apa motifnya itu?
apa motifnya, lalu apakah dia mampu, ini dilakukan oleh masyarakat, dilakukan profiling, dan harusnya KPU juga memberikan edukasi ini kepada masyarakat. Jangan pilih asal terkenal dan asal kenal saja, ini kan cukup berbahaya. Boleh diingatkan kembali Pak kepada masyarakat siapa saja tokoh berlatar belakang artis kemudian sukses menjalankan tugas politik Pak? Ya kalau yang salah satunya kan misalnya Rieke Diah Pitaloka, dia kan cukup menguasai panggung politik ya. Jadi dia karena memang punya dunia pendidikan yang baik, dia mempunyai latar belakang pendidikan yang baik. Dia juga pernah pos misalnya filsafat, itu kan dia mempunyai bekal seperti itu. Nah, memang kalau mau masuk ke dunia politik itu harus punya pembekalan gitu dulu. Sebaiknya jangan langsung mencalonkan diri untuk pilkada. Saya khawatir justru malah artis-artis ini hanya dimanfaatkan oleh partai untuk menggalang suara. Dia nanti hanya menjadi orang kedua di pilkada. Dia hanya wakil sebenarnya. Bukan kepala daerahnya, tapi dia wakil kepala daerah. Dia dimanfaatkan oleh partai untuk menggalang suara gitu. Tapi ketika nanti dia menjadi pemimpin daerah, dia tidak mengambil keputusan, dia tidak bisa menunjukkan eksistensinya. Ini kan repot itu. Mereka harus sadar seperti ini, harus sadar. Jangan sampai mereka yang dimanfaatkan. Kalau memang mau terjun ke dunia politik, ingin menjadi kepala daerah, sebaiknya masuk partai dulu. Kemudian selami dunia politik, beberapa tahun kemudian, ketika sudah cukup bekal, cukup populer, cukup modalnya, masuk kemampuan manajerialnya, baru mereka bisa masuk dalam kontestasi tersebut. Jadi harus hati-hati, jangan sampai ujuk-ujuk tiba-tiba nyalon menjadi orang kedua, itu hanya dimanfaatkan saja suaranya. Mereka hanya dimanfaatkan untuk menggalang massa karena popularitasnya. Tapi setelah itu, ya kita lihat saja seperti apa. Nah, kalau melihat figur artis-artis yang menang di Pilkada 2020, menurut Pak Stadis ini bagaimana kapasitas mereka? Apakah akan memberikan manfaat bagi rakyat yang dipimpinnya? Ya kalau figur yang menang, jelas dia memberikan manfaat terutama untuk partai politiknya yang mengusung, karena terbukti dia berhasil menggalang suara massa. Tapi terkait apakah nanti dia bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, ini yang harus diuji, dan masyarakat harus kritis karena apa? Mereka bukan orang yang mempunyai latar belakang politik atau mungkin birokrat. Jadi ini harus diuji, dilihat, diprototin. Jangan sampai mereka berpindah dimensi dari dimensi entertain, mereka berpindah ke dimensi politik dengan jargon ingin melayani masyarakat, ingin mengabdi pada negara, tetapi ternyata hal berbeda yang dilakukan. Ini harus dikritisi. Sarul Gunawan unggul dalam hitung cepat nih Pak, 55% lebih suara memilihnya. Kemungkinan besar ya akan jadi Bupati Bandung, Jawa Barat. Nah, ada saran Pak Stanis untuk Sarul Gunawan? Ya, sebaiknya memang harus belajar banyak, kemudian mendengar suara masyarakat, dan yang paling penting jangan tergoda dengan hal-hal yang bisa mengarah kepada korupsi. Ini sangat penting karena switch dari bidang entertain ke bidang politik itu berbeda 180 derajat. Dia akan menghadapi para birokrat di lingkungan kerjanya, dia akan menghadapi situasi politik yang rumit, dia akan berhadapan dengan dulu orang yang memuja-muja dia sebagai artis, sekarang akan berhadapan dengan lawan politik, berhadapan dengan masyarakat yang tidak suka, yang protes, yang komplain. Ini cukup berat. Jadi sebaiknya memang harus hati-hati. Yang jelas ya dia harus memikirkan kepentingan masyarakat, jangan memikirkan kepentingan diri dan partainya. Begitu juga Fadia Arafik, ini unggul dalam quick count. Kemungkinan akan jadi Bupati Pekalongan, Jawa Tengah. Kira-kira apa yang harus dilakukan Fadia Arafik, Pak, agar namanya harum sepanjang 5 tahun ke depan? Ya sama sebenarnya, dia menjadi pelayan rakyat. Jangan membuat membuat image bahwa dia itu adalah penguasa, itu yang harus dihindari. Dia adalah pelayan masyarakat. Ketika dia menjadi pelayan masyarakat, dia mengutamakan kepentingan masyarakat. Apapun yang terjadi, pasti dia akan mendapat dukungan. Tapi kalau dia sudah memikirkan dirinya sendiri, memikirkan kepentingan golongan, sepinter-pinternya, serapi-rapinya, pasti nanti akan terpeleset juga. Jadi lebih baik memang kepentingan masyarakat. Walaupun mungkin tidak punya background politik, tetapi ketika dia berusaha mendengarkan masyarakat, kemudian menyuarakan kepentingan masyarakat, membantu masyarakat, dia pasti akan berjalan lurus. Dalam demokrasi, suara terbanyak akan menjadi pemenang. Tapi sebenarnya ini bisa jadi kelemahan ya Pak, karena yang didukung suara terbanyak
belum tentu pemimpin yang tepat, karena banyak nih udah menang pemilihan ternyata dia korupsi, ya kan? Ya. Ternyata dia koruptor yang kita nggak sangka-sangka, wah ternyata dia koruptor. Ini gimana nih menurut Anda, Pak? Itu harus tahan godaan. Dia mungkin ketika masuk bagus, baik, akan anti korupsi. Tidak hanya kepala daerah, level menteri juga seperti itu kan. Ketika masuk dia jargon-jargonnya akan melawan korupsi, akan memberantas korupsi. Tapi seiring waktu ternyata mereka masuk dalam lingkaran yang membuat dia ya korupsi. Ini makanya ketika mereka masuk dalam lingkungan, ketika dia mengambil keputusan, dia mengambil kebijakan, bersihkan lingkungan itu. Bersihkan lingkungan itu, bersihkan sistem, bersihkan mekanisme yang bisa mendorong dia menjadi pelaku korup. Jadi sebaiknya bersihkan lingkungannya dan ya udah misalnya hidup gaji mereka udah cukup, tidak perlu berlebihan, tidak perlu mempunyai tujuan-tujuan lain yang tidak sesuai dengan tugas dan jabatannya. Itu yang perlu mereka waspadai. Lingkungan sangat berpengaruh karena ketika masuk mereka semua merasa sangat bersih, sangat hebat, tapi begitu masuk nggak sampai beberapa lama ada kasus misalnya kayak menteri itu belum sekitar 1 tahun aja sih mereka sudah melakukan korupsi yang luar biasa. Ini kan cukup menggemparkan publik. Apa ada catatan khusus Pak Stanis untuk figur-figur secara keseluruhan yang muncul di Pilkada 2020 ini, Pak? Ya, banyak figur milenial juga yang masuk di Pilkada ini dan banyak yang menang juga. Jadi ya tunjukkan saja bahwa mereka berkualitas, jangan sampai tergoda oleh praktek-praktek yang melanggar hukum, yang merugikan masyarakat. Jadi selama dia berorientasi pada kepentingan masyarakat, kemudian mereka mentaati aturan, saya kira mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Baik, Pak Stanis, terima kasih Pak untuk waktunya. Terima kasih, Mbak. Tagarians, demikian perbincangan saya bersama pengamat politik Stanislaus Rianta. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan selalu ingat juga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Cory Olivia, Tagar TV.